Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung. Saat ini Bapa, kami ada di hadapan-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah setiap kami, maafkanlah semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Apapun yang kami lakukan tidak patut, tidak berkenan di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan Bapa. Supaya saat ini ketika kami ada di hadapan Bapa, kami ada di dalam keadaan layak dan berkenan. Roh Kudus Tuhan akan mengurapi setiap kami,
memberikan kepada kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa betapa berharganya hidup kita dan itu tak ternilai, saudaraku. Kenapa saya katakan bahwa betapa berharganya hidup kita dan itu tak ternilai? Karena hidup yang kita miliki ini adalah hidup yang berasal dari Allah. Sebab firman Tuhan katakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Ketika kita menyadari kenyataan ini, seharusnya kita tidak boleh mempergunakan hidup kita ini untuk melakukan hal-hal yang sembrono, untuk melakukan hal-hal yang ceroboh, ya saudaraku. Sebab hidup kita ini sepenuhnya milik Allah, berasal dari Allah. Karena kita tidak akan pernah menjadi makhluk yang hidup jika Allah tidak menempatkan rohnya di dalam kita. Jika Allah tidak menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidup manusia, saat itu manusia tidak pernah menjadi makhluk yang hidup. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya, kita masih selalu mempergunakan hidup yang kita miliki ini untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka sesungguhnya kita tidak menghargai Allah. Perhatikan itu, kita tidak menghargai Allah. Nah, kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan menurut gambar Allah. Jadi seharusnya karakter dan moral kita itu harus serupa dengan Allah. Ya saudaraku, inilah yang harus kita sadari. Supaya apa? Supaya kita tidak mempergunakan hidup ini untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau memeriksa kebenaran firman Tuhan, kita membaca Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara perhatikan baik. Dikatakan diingininya dengan cemburu. Karena roh yang ada pada kita adalah roh yang berasal dari Allah. Jadi Allah tidak ingin ada seorang pun manusia ciptaannya yang binasa hanya karena hidup menuruti keinginan-keinginan diri sendiri yang bukan kehendak Allah. Kita harus benar-benar menyadari akan hal itu, saudaraku. Ingat baik, kejatuhan manusia ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah sebenarnya membuat manusia harus binasa, terbuang ke dalam maut atau terbuang ke dalam api neraka. Tetapi Allah menyatakan belas kasihannya dan mau memberi kasih karunia-Nya kepada manusia dengan menyerahkan putra tunggal kesayangannya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, supaya di dalam Kristus manusia bisa diselamatkan dan dikembalikan kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi tujuan daripada penebusan di dalam Kristus itu supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah.
Nah, di sini kita harus benar-benar sadar bahwa betapa berharganya hidup kita ini, betapa bernilainya hidup kita ini. Saudaraku, itulah sebabnya kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Sebab keselamatan itu sendiri dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dibayar dengan darah Kristus. Darah yang tak bernoda dan tak bercacat, saudaraku. Mari kita sadari akan hal ini. Saudara, kita harus benar-benar sadar bahwa kalau Allah mau memberikan Kristus untuk menebus kita, perhatikan ini. Kalau Allah Bapa di sorga mau memberikan yang mulia Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita, maka hal itu sama dengan Allah menyerahkan hidupnya sendiri sebagai korban penebusan bagi kita. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan penebusan di dalam Kristus sama dengan Allah menyerahkan dirinya sendiri bagi kita? Sebab Kristus dan Bapa itu adalah satu. Perhatikan itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerti akan hal ini, seharusnya kita sadar bahwa betapa mahalnya harga keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Jadi kita harus menghargai keselamatan yang kita terima itu, dan harus benar-benar sadar bahwa betapa mulianya hidup yang Allah berikan kepada kita, saudaraku. Ingat, ketika manusia jatuh di dalam dosa, seharusnya manusia terbuang ke dalam maut. Itulah yang firman Tuhan katakan, seharusnya manusia binasa. Artinya kalau Kristus tidak diberikan sebagai korban penebus bagi kehidupan kita, kita akan binasa. Nah, kalau kita tahu bahwa begitu berharganya hidup yang diberikan oleh Allah ini, lalu saat ini kalau kita masih hidup menuruti cara hidup dunia ini, cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka hal itu sama dengan kita tidak menghargai Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita tidak hidup benar di hadapan Allah, tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, itu sama dengan kita tidak menghargai Allah. Tidak menghargai Allah sama dengan tidak mengasihi Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Dan jika kita tidak mengasihi Allah, maka kita akan menjadi orang yang terkutuk. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita melihat 1 Korintus pasal 16 ayat 22, dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita mau mengambil keputusan untuk berubah. Kita mau menyadari benar-benar betapa berharganya hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, kalau selama ini kami masih hidup mengikuti cara hidup dunia ini, kami masih hidup dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami tidak benar-benar menyadari bahwa betapa berharganya hidup yang Bapa berikan kepada kami. Kami mohon ampun daripada Bapa. Kami mohon pengudusan Bapa atas setiap keberadaan hidup kami yang salah. Lalu saat ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami. Kami mau kembali kepada Bapa. Kami mau menata kembali perjalanan hidup kami, supaya di sisa umur hidup kami, apapun yang kami lakukan, itu memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menegur kami, menasihati kami, dan firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga.
rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.